Satu lagi pemain keturunan Indonesia yang cukup layak untuk dipantau oleh PSSI. Pemain satu ini berkarir di negara Erling Haaland, Norwegia. And the Erling we talk to now, the Erling we see is this humble Erling. Tidak hanya numpang lewat di Norwegia, pemain keturunan Indonesia ini bahkan bak Erling Haaland yang rajin mencetak gol. Bahkan dari catatan Football.no, pemain keturunan Indonesia itu sudah mencetak 32 gol selama bermain di Norwegia. Pemain itu bernama Gede Aditya Dharma Swardika. Dari namanya, kita tentu bisa menebak asalnya. Ya, Aditya merupakan orang asli Bali. Ayah dan ibunya merupakan orang Bali. Namun dilansir dari sejumlah sumber, Aditya saat ini memiliki kewarganegaraan Norwegia. Ia kelahiran 24 Januari 2010, yang artinya Aditya masih berusia 15 tahun. Orang tua saya dari Indonesia, tapi saya lahir di Norwegia, kata Aditya seperti dikutip. Aditya saat ini berkarir di klub Norwegia, Arvoll IL. Aditya di musim 2024-2025 sempat dimainkan di 8 pertandingan tim futsal Arvoll 3. Di musim yang sama, pemain bernomor punggung 18 itu juga diperbantukan di tim futsal klub tersebut dan sudah mencetak 2 gol dari 6 pertandingan. Pada musim 2024, Aditya yang masih tercatat sebagai pemain di tim U15 Arvoll mencatatkan 15 pertandingan dan mencetak 1 gol. Gol tersebut ia cetaknya saat tim U15 Arvoll menang 8-0 atas Forward pada 12 Mei 2024. Jika merunut dari torehan gol yang dicetaknya di Norwegia, paling banyak dicetak Aditya saat ia membela tim futsal Arvoll. Gaya main Gede Aditya cukup impresif sebagai seorang winger. Salah satu video yang diunggah akun Instagram memperlihatkan bagaimana skill Aditya menggiring bola. Ia memiliki kecepatan cukup baik sebagai seorang winger. Ia cerdas menempatkan posisi dan tahu skema permainan menyerang. Hartman kemungkinan tidak akan memanggil pemain naturalisasi baru untuk menghadapi FIFA Series 2026. John Hartman juga kabarnya tidak akan menambal absensi Tom Haye dan Shane Patinama yang berhalangan tampil akibat hukuman FIFA dengan melakukan proses naturalisasi pemain anyar. Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, menyatakan bahwa John Hartman tampaknya lebih memilih untuk mengenali para pemain yang sudah ada di timnas Indonesia saat ini. Pelatih asal Inggris ini diketahui sedang aktif memantau pertandingan di Super League 2025-2026 serta klub-klub yang menampung pemain timnas Indonesia di Eropa. Menurut Arya Sinulinga, mendatangkan pemain baru saat ini dianggap kurang relevan. Hal ini disebabkan John Hartman belum mencoba satu pun pertandingan resmi dan masih dalam proses memahami kemampuan setiap pemain timnas Indonesia. Diketahui bahwa John Hartman resmi ditunjuk oleh PSSI pada Januari 2026 dengan kontrak selama 2 tahun. Aksi perdana timnas Indonesia di bawah kepemimpinannya akan terlihat di FIFA Series 2026 yang dijadwalkan berlangsung antara 23 hingga 31 Maret 2026. Yang ada saja kan belum pernah dia coba semuanya. Jadi belum tahu kemampuannya, pembagiannya, perannya. Dia menganggap lucu jika menambah pemain baru tanpa memahami potensi pemain yang sudah ada. Arya Sinulinga juga menyatakan bahwa PSSI sangat menghargai sikap John Hartman yang proaktif dalam memantau pemain timnas Indonesia. Langkah ini diambil untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai kualitas para pemain sebelum menentukan formasi terbaik timnas. Menurut keterangan Arya Sinulinga, di FIFA Series 2026, timnas Indonesia dijadwalkan akan bertanding melawan Saint Kitts and Nevis. Andai mampu mengalahkan Saint Kitts and Nevis, timnas Indonesia akan lanjut bertemu pemenang laga Bulgaria melawan Kepulauan Solomon di final FIFA Series 2026. Seluruh pertandingan akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Nanti setelah FIFA Series, baru dia akan melihat apakah pemain ini lanjut, atau ada perubahan, atau mungkin ada tambahan. Semua tergantung evaluasi dia. Ia juga mencatat bahwa sampai saat ini, John Hartman belum memberikan laporan resmi kepada PSSI terkait penambahan pemain baru. Belum ada kabar. Apalagi ini sudah terlalu dekat. Bulan Maret FIFA Series, sekarang sudah Februari. Terlalu dekat untuk melakukan naturalisasi, ungkapnya. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, mengkonfirmasi lawan yang akan dihadapi timnas Indonesia dalam FIFA Series 2026, yang akan digelar pada 23 sampai 31 Maret 2026,
Timnas Indonesia menjadi salah satu penyelenggara FIFA Series 2026. Tim berjulukan Garuda itu akan menjadi tuan rumah untuk Timnas Bulgaria, Timnas Saint Kitts and Nevis, dan Timnas Kepulauan Solomon. Berkaca dari FIFA Series sebelumnya pada 2024, setiap negara bermain 2 kali. Formatnya berhadapan di babak semifinal, perebutan tempat ketiga dan final. Arya mengatakan bahwa Timnas Indonesia akan lebih dulu melawan Saint Kitts and Nevis di FIFA Series Maret 2026 yang bakal berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Sementara 2 negara lainnya, Bulgaria dan Kepulauan Solomon juga akan berduel. Pemenang dari 2 pertandingan itu kemungkinan akan bentrok di final atau partai terakhir FIFA Series Maret 2026. Untuk yang pertama, Timnas Indonesia bakal menghadapi Saint Kitts and Nevis. Nah, mungkin itu, ujar Arya. Arya tidak menyanggah skenario di atas terhadap format FIFA Series 2026. Meskipun sampai dengan saat ini, FIFA belum mempublikasikan mekanismenya. Secara ranking FIFA per 19 Januari 2026, Bulgaria menjadi yang tertinggi di peringkat 87, disusul Timnas Indonesia ke-122, Timnas Kepulauan Solomon ke-152, dan Timnas Saint Kitts and Nevis ke-154. FIFA Series 2026 juga akan menjadi debut John Hartman sebagai pelatih Timnas Indonesia setelah diresmikan sebagai pengganti Patrick Kluivert pada awal Januari tahun ini. Timnas Indonesia dipastikan menghadapi Saint Kitts and Nevis pada laga pembuka FIFA Series 2026 yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta akhir Maret mendatang. PSSI mengkonfirmasi Indonesia menjadi salah satu tuan rumah ajang ini. Selain Saint Kitts and Nevis, tim yang akan bertanding di Indonesia adalah Bulgaria dan Kepulauan Solomon. Format FIFA Series 2026 dirancang sederhana. Laga pertama menjadi penentu jalur final. Tim yang menang di laga awal otomatis melaju ke final, sedangkan yang kalah bertarung untuk perebutan tempat ketiga. Timnas Indonesia akan lebih dulu melawan Saint Kitts and Nevis, sementara Bulgaria akan bertemu Kepulauan Solomon. Pemenang dari 2 pertandingan ini akan saling bentrok di final, menghadirkan laga yang menentukan gelar juara. Sepertinya kami akan melawan Saint Kitts and Nevis, lalu Bulgaria bertemu Kepulauan Solomon. Pemenangnya nanti akan bertemu di final, ujar Arya Sinulinga, anggota eksekutif Komite PSSI, Selasa 10 Februari 2026. FIFA Series 2026 juga menjadi momen penting karena menandai debut John Hartman sebagai pelatih Timnas Indonesia. Hartman baru saja kembali dari Eropa setelah mengunjungi sejumlah klub Super League untuk mempelajari kondisi pemain Indonesia yang tersebar di benua biru. Arya menambahkan, Hartman akan membawa masukan strategis dari pengamatan klub-klub Eropa untuk diterapkan di Timnas Indonesia. Reaksi dari para fans Malaysia itu berlebihan. Sangat berlebihan. Waktu itu atau pas sekarang ini? Waktu itu. Oh, ya. Gemparkan Indonesia. Ini benar-benar mengejutkan. Timnas Indonesia diperkuat 4 pemain keturunan di FIFA Series. Drogba, Haaland, Mbappé, Ramos, siap tempur. Je faisais une panenka. Et après, je me suis dit, non, t'es fou. Non. And I love a chip as well, you know. To JJ about your finishing. Lleva el equipo 40 goles, tú llevas 22. Evidentemente. Waduh, sangat meresahkan. Malaysia iri dengan Indonesia. Tentu kita harus fokus kembali lawan Malaysia seperti yang saya sampaikan kemarin. Tonton sampai akhir ya, ini sangat-sangat menarik dibahas. John Hartman, Timnas Indonesia langsung tancap gas sejak resmi memimpin skuad Garuda. Pelatih asal Inggris itu menunjukkan dedikasi tinggi dengan terbang ke Eropa demi membangun chemistry dan memantau pemain keturunan potensial. Langkah John Hartman Timnas Indonesia ini menjadi sorotan, karena dinilai sebagai fondasi penting menuju target jangka panjang. Di tengah sorotan publik pasca kegagalan lolos ke Piala Dunia 2026, John Hartman Timnas Indonesia mencoba membangun ulang optimisme. Ia menegaskan bahwa membentuk ruang ganti yang harmonis dan mental bertanding kuat lebih penting daripada sekedar mengejar gelar jangka pendek. Pelatih yang pernah menangani Timnas Kanada tersebut dikenal tidak bisa diintervensi dalam memilih pemain. Dengan dukungan penuh federasi, ia leluasa menentukan nama-nama yang dianggap sesuai kebutuhan tim. Pada awal Februari, Hartman melakukan kunjungan ke Italia, Belanda, dan Jerman. Salah satu momen yang mencuri perhatian adalah pertemuannya dengan Jay Itzes, yang saat itu tengah menjalani aktivitas klub di Italia. Pertemuan tersebut bukan sekedar silaturahmi,
Hartman disebut membahas peran Idzes sebagai figur pemimpin di skuad Garuda. Sang pelatih ingin menjadikan bek tangguh itu mentor bagi pemain lain demi menciptakan keseimbangan di dalam tim. Pendekatan psikologis menjadi ciri khas Hartman. Ia ingin memastikan kepercayaan diri pemain tetap terjaga, terutama menghadapi agenda padat seperti FIFA Series Maret dan Piala AFF 2026. Salah satu topik hangat adalah kelanjutan proyek naturalisasi. John Hartman, timnas Indonesia disebut telah mengantongi beberapa nama grade A yang berpotensi memperkuat Garuda. Nama pertama yang mencuat adalah Luke Fikri. Winger 19 tahun itu bermain di kompetisi Australia dan dikenal sebagai pemain multiposisi dengan gaya eksplosif. Ia bahkan secara terbuka menyatakan ketertarikan membela Indonesia meski memiliki opsi memperkuat Australia atau Amerika Serikat. Fikri disebut sudah menjalin komunikasi awal terkait peluang memperkuat Merah Putih. Jika proses naturalisasi berjalan mulus, ia bisa menjadi tambahan signifikan di sektor sayap. Selain itu, ada kiper FC Volendam, Kei Vanan. Keunggulan Vanan terletak pada kemampuan ambipedal atau menggunakan kedua kaki secara sama baiknya. Namun peluangnya dinilai cukup tipis karena posisi penjaga gawang sudah dihuni nama-nama mapan. Nama lain yang menguat adalah Tristan Goyer. Bek muda berdarah Maluku ini dikabarkan terbuka menjalani proses naturalisasi. Ia menyampaikan rasa hormat terhadap perkembangan sepak bola Indonesia dan memberi sinyal positif untuk bergabung. Tak ketinggalan, JensenSelt juga disebut masuk radar. Pemain yang kini berkarir di Eropa itu memiliki kedekatan emosional dengan budaya Indonesia dan menyatakan kecintaannya pada kuliner Nusantara sebagai bagian dari identitasnya. Dalam waktu dekat, Hartman dihadapkan pada dua agenda penting, FIFA Series Maret dan Piala AFF 2026. Tantangan muncul karena beberapa pemain seperti Shane Patinama dipastikan absen akibat sanksi. Untuk posisi penjaga gawang, Martin Paes tetap diprediksi menjadi pilihan utama. Sementara lini belakang kemungkinan diisi Jay Idzes dan Rizky Ridho. Hartman menyadari perbedaan regulasi antara FIFA Series dan Piala AFF. Pada FIFA Series, pemain abroad Eropa bisa dipanggil penuh. Namun di Piala AFF, komposisi skuad bisa lebih bergantung pada pemain yang berkarir di kompetisi domestik atau Asia Tenggara. John Hartman, timnas Indonesia menegaskan bahwa target utama bukan sekedar juara AFF. Ia ingin membangun fondasi kuat agar Garuda mampu bersaing konsisten di level Asia. Pendekatan detail, komunikasi personal serta pemilihan pemain berbasis kualitas menjadi senjata utama sang pelatih. Dengan kombinasi pemain lokal, abroad dan potensi naturalisasi baru, publik berharap era Hartman menghadirkan wajah baru tim nasional. Kini pertanyaannya, mampukah John Hartman timnas Indonesia menyatukan kepingan talenta ini menjadi kekuatan solid? Jawabannya akan terlihat dalam waktu dekat, saat Garuda kembali terbang di pentas internasional. Media asal Malaysia, New Straits Times, memberikan kritik pedas soal perkembangan terkini skandal naturalisasi ilegal. Dalam salah satu artikelnya, New Straits Times mengatakan jika sepak bola Malaysia seharusnya berkaca diri, daripada sibuk menuduh negara lain sebagai pelapor. Artikel mereka yang berjudul Sepak Bola Malaysia harus bercermin pada diri sendiri, bukan menelaah negara tetangga, menyoroti banyaknya opini publik di negara tersebut yang terlalu fokus mencari pelapor, padahal seharusnya mereka mencari hakikat sebenarnya dari masalah tersebut. Sebelumnya, FIFA melakukan investigasi dan menetapkan bahwa Asosiasi Sepak Bola Malaysia dan 7 pemain naturalisasi terbukti memalsukan data. Akibatnya, ke-7 pemain tersebut dijatuhi sanksi denda dan larangan berkompetisi selama 12 bulan. Meski begitu, penegakan larangan tersebut saat ini ditangguhkan menunggu putusan akhir dari Pengadilan Arbitrase Olahraga, walaupun bisa kembali berlaku kapan saja. Laporan yang dikabarkan muncul dari Konfederasi Sepak Bola Asia mengatakan bahwa pengaduan telah diajukan ke FIFA sehari setelah kemenangan telak Harimau Malaya 4-0 atas Vietnam di Stadion Nasional Bukit Jalil pada 10 Juni tahun lalu. Kepercayaan diri timnas Indonesia jelang Piala AFF 2026 justru mendapat respon sinis dari media Vietnam. Meski skuad Garuda diperkuat banyak pemain naturalisasi dari Eropa, mereka menilai hal itu belum cukup untuk membawa Indonesia menjadi juara. Media Vietnam BTV secara terang-terangan meragukan kekuatan Indonesia di turnamen yang akan berlangsung Juli-Agustus 2026 tersebut. Sekalipun timnas Indonesia dapat menurunkan sejumlah pemain naturalisasi yang kembali dari Eropa di Asian Cup di bulan Juli dan Agustus 2026, mereka belum tentu dianggap lebih kuat daripada Vietnam, tulis media Vietnam BTV. BTV mengakui Vietnam sempat kalah 3 kali dengan Indonesia pada akhir 2023 hingga awal 2024, yakni di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dan Piala Asia 2023. Namun mereka menilai situasi kini sudah jauh berbeda.
Ini sangat kontras dengan situasi pada akhir 2023 dan awal 2024, ketika Vietnam kalah dalam ketiga pertandingan melawan Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan Piala Asia 2023. Lanjutan laporan tersebut. Menurut mereka, Vietnam saat ini lebih stabil dan matang, terutama setelah pergantian pelatih ke Kim Sang-sik. Di bawah arahannya, Vietnam disebut lebih seimbang dan percaya diri berkat sejumlah gelar regional dalam beberapa tahun terakhir. Di sisi Indonesia, situasinya memang tidak sepenuhnya ideal. Pelatih John Herdman memberi sinyal bahwa tidak semua pemain diaspora di Eropa bisa dipanggil untuk ASEAN Cup 2026 karena turnamen itu berada di luar kalender resmi FIFA. Herdman bahkan menegaskan dirinya tidak ingin memaksakan negosiasi dengan klub-klub Eropa demi memanggil pemain di luar agenda internasional resmi. Sebaliknya, ia melihat turnamen ini sebagai kesempatan untuk menguji kedalaman skuad dan memberi ruang bagi pemain Liga 1. Meski begitu, peluang tetap terbuka bagi diaspora yang bermain di kawasan Asia Tenggara karena akses pemanggilan lebih realistis. Vietnam datang sebagai juara edisi sebelumnya dan akan langsung berhadapan dengan Indonesia sejak fase grup. Itu berarti duel panas sudah terjadi sejak awal. Media Vietnam bahkan menilai Indonesia tak lebih kuat meski menurunkan pemain naturalisasi. Mereka percaya skuad saat ini lebih matang dibanding 2 tahun lalu. Bagi Indonesia, situasi ini menjadi ujian awal era Herdman. Tanpa jaminan seluruh diaspora Eropa bisa tampil, strategi rotasi dan kedalaman skuad akan sangat menentukan. Hadirnya FIFA Series ini juga menjadi ujian penting bagi pemain lokal untuk menunjukkan kualitasnya. Rombak timnas Indonesia ini jelas bukan proyek instan. Herdman ingin membangun fondasi jangka panjang. Persaingan internal kini makin ketat. Tidak ada lagi posisi aman bagi pemain lama jika performa menurun. Regenerasi memang beresiko. Kehilangan sosok senior bisa berdampak pada kepemimpinan di lapangan. Namun sepak bola modern menuntut intensitas tinggi, pressing agresif dan fisik prima. Keputusan tegas menjadi keniscayaan. Sementara itu, kabar membanggakan datang dari Sandy Walsh yang membawa Buriram United lolos ke 16 besar AFC Champions League Elite. Buriram memastikan tiket usai mengalahkan Shanghai Shenhua 2-0 pada 17 Februari 2026. Walsh tampil sebagai starter dan menunjukkan kontribusi penting di lini pertahanan. Di babak 16 besar, Buriram akan menghadapi Melbourne City pada 3 Maret 2026. Laga ini menarik karena di kubu Melbourne terdapat Matthew Baker, bek muda timnas U17 Indonesia. Progres pemain diaspora dan talenta lokal ini menjadi sinyal positif. Jika proses regenerasi berjalan sesuai rencana, rombak timnas Indonesia di era Herdman bisa menjadi titik balik Garuda di level Asia. Kini publik tinggal menunggu pengumuman resmi 32 nama tersebut. Satu hal pasti, perubahan besar sudah mulai. Maarten Paes resmi melakoni debut di Eredivisie 2025-2026 pada laga Ajax melawan NEC Nijmegen pada Minggu 22 Februari 2026 dini hari. Pertandingan Ajax melawan NEC Nijmegen pada pekan ke-24 Eredivisie di Johan Cruyff Arena berakhir dengan skor imbang 1-1. Pelatih Ajax Amsterdam Fred Grim memberi kesempatan Maarten Paes bermain usai kiper utama mereka Vítězslav Jaras mengalami cedera dan harus absen panjang. Pada pertandingan tersebut, Maarten Paes tampil cukup gemilang, meski gagal mencatat clean sheet usai kebobolan 1 gol oleh NEC Nijmegen. Namun debutnya disebut sangat menjanjikan dan sangat layak untuk kembali berdiri di bawah gawang Ajax pada laga berikutnya. Performa Maarten Paes menjadi sinyal positif bagi timnas Indonesia yang akan tampil di FIFA Series 2026 mendatang. Selain Maarten Paes, penampilan Emil Audero juga cukup menjanjikan pada musim ini di Serie A. Penampilan keduanya tentu akan membuat pelatih timnas Indonesia John Herdman dibuat bimbang untuk menentukan siapa sosok kiper nomor 1 di FIFA Series 2026 mendatang. Sejak didatangkan dari FC Dallas pada awal tahun ini, Maarten Paes baru merasakan debut pada laga menghadapi NEC Nijmegen. Dalam laga debutnya melawan NEC Nijmegen, Maarten Paes berhasil mencatat 7 penyelamatan penting. Menurut situs Fotmob, Maarten Paes mendapat rating 7,6 atau tertinggi ketiga setelah Mika Götze, 8,2. Maarten Paes juga sempat melakukan penyelamatan gemilang dengan menahan sepakan keras dari Brian Linssen dan sundungan Ahmed Chan Kaplan. Pada masa tambahan waktu babak kedua, Maarten Paes juga berhasil mengantisipasi sundungan Kaplan sekaligus mempertahankan skor 1-1. Timnas Indonesia dipastikan menjadi tuan rumah dalam ajang internasional FIFA Series 2026 ini yang akan digelar akhir Maret ini di Jakarta.